Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan persiapan Kanto Manji dalam menanggapi tantangan Tokyo Manji generasi kedua. Namun siapa sangka, anggota dari Kanto Manji berisikan orang-orang mengerikan dari mantan anggota Tenjiku dan juga Rokuhara Tandai. Di sisi lain, Takemichi memulai persiapan perangnya dengan berpamitan kepada Hina. Ia mencurahkan segala perasaan supaya beban di hatinya bisa sedikit berkurang. Dan inilah saatnya, perang terakhir untuk menentukan masa depan yang akan terjadi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Sebelum kalian lanjut nonton, saya mau ngasih tahu dulu. Jadi, saya baru saja membuat channel original yang bertujuan untuk memberi wawasan baru kepada orang-orang yang menontonnya. Karena saya menganggap sebagai wibu kita itu harus tahu hal-hal yang lain juga, supaya ras wibu ini tidak dianggap sebagai ras yang bau bawang. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu channel saya yang bernama Cari Tahu Bersama. Jika kalian suka, silahkan langsung di subscribe saja. Oke, mari langsung saja kita lanjutkan pembahasan videonya. Malam itu di pelabuhan, disaksikan hingar-bingar lampu kota serta ditemani udara yang dingin. Konfrontasi geng Tokyo Manji melawan Kanto Manji. Pertarungan antara dua teman akan segera terjadi. Kedua geng nampak sudah siap berhadapan satu sama lain. Namun penampakan jumlah anggota dari masing-masing geng terlihat begitu jomplang. Kanto Manji terlihat begitu banyak mempunyai anggota, sementara Toman hanya segelintir saja. Namun hal itu tidak menurunkan semangat mereka. Takemichi memimpin di barisan paling depan Tokyo Manji, sementara Maiki memimpin paling depan barisan Kanto Manji. Inilah saatnya pertarungan terakhir untuk menentukan masa depan. Pertarungan besar antara Takemichi melawan Maiki. Takemichi menunjukkan wajah seriusnya. Di sana ia juga ditemani sahabatnya yang siap bertarung demi kejayaan Tokyo Manji. Sementara itu di sisi lain, Maiki juga nampak sangat serius untuk menghadapi Tokyo Manji. Anggota yang dimilikinya sungguh mengerikan. Banyak nama besar yang menyeberang menjadi anggota geng Kanto Manji. Kini kedua geng sudah siap untuk bertarung. Takemichi langsung berhadapan head to head dengan Maiki. Ada perasaan aneh namun Takemichi merasa harus tetap melakukan ini. Karena Maiki yang sekarang bukanlah Maiki yang sama yang dulu memimpin Tokyo Manji. Kemudian Chifuyu mulai mengatakan sesuatu. 500 orang Kanto Manji melawan 50 orang Tokyo Manji. Kalau kau melihatnya seperti itu, perbedaannya sungguh luar biasa. Tetapi Takemichi menyemangati Chifuyu dengan mengatakan jika mereka sudah terbiasa dengan pertarungan yang kalah jumlah. Namun walau begitu, Tokyo Manji selalu bisa memenangkan pertarungan. Mendengar hal itu, Chifuyu lalu berkata pada Takemichi jika ia akan menghadapi 10 orang sendirian. Dan yang terpenting, Chifuyu ingin menghadapi Mochi 1 lawan 1. Di sisi lain, Hakei juga sudah bersemangat untuk balas dendam. Oleh karena itu, ia mengincar Haitani Ran untuk dihadapinya. Alasannya karena dialah orang yang sudah menghantam kepala Mitsuya dahulu waktu pertarungan melawan Tenjiku. Hakei sangat dendam kepada Haitani bersaudara, padahal Mitsuya sendiri tidak sedendam itu. Sementara itu, Takemichi bertanya pada Senju, bagaimana bisa Wakasa dan Benkei berada di geng Kanto Manji. Namun Senju sendiri nampaknya juga tidak tahu alasan keduanya berada di sana. Wakasa dan Benkei, duo terkuat milik Brahman yang kini membelot ke Kanto Manji. Senju bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi hingga mereka berdua berkhianat. Bukan hanya ketambahan Wakasa dan Benkei, namun Hanma Suji juga berada di Kanto Manji. Hal itu membuat Pehyan berpikir jika Kanto Manji yang sudah kuat sejak awal menjadi tambah kuat dengan sekuat yang dimilikinya sekarang ini. Ia pun bertanya-tanya apa ia punya kesempatan untuk menang. Namun Takemichi bukanlah orang yang gampang menyerah. Ia menatap dengan tajam lawan yang ada di depannya, berpikir strategi yang tepat untuk menghadapi Kanto Manji. Di sisi lain, Maiki mulai berkata pada anggotanya,
Ia bertanya apakah perlu ada 2 Toman sekarang ini. Namun ia menjawab sendiri pertanyaannya dengan mengatakan jika itu tindakan yang tidak perlu. Lalu ia mulai bergerak menuju medan perang. Melihat bosnya sudah memberikan isyarat pergerakan, Haruchiyo kemudian mulai tertawa. Dan tak lama kemudian ia berteriak kepada rombongan Tokyo Manji, "Hei orang-orang bodoh, bukankah pertarungan 3 dewa sudah menentukan siapa pemenangnya? Jangan bawa-bawa geng lama ke masa kini. Kita sudah selesai dengan perkelahian bocah ini. Ditambah lagi, kalian adalah geng yang berisikan para pecundang. Kalian jelas bukan tandingan kami. Jika kalian ingin membuat kenangan, pergilah ke tempat lain." Haruchiyo berteriak seolah-olah mengejek keberadaan Toman di sana. Ia juga menyepelekan para anggota Tokyo Manji generasi kedua. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Setelah ocehan Haruchiyo yang mengejek, anggota Kanto Manji ikut tertawa menertawakan Toman yang menantang Kanto Manji. Namun Takemichi bukanlah orang yang gampang mundur hanya karena sebuah ocehan. Oleh karena itu, ia pun membalas perkataan Haruchiyo bahwa mereka bukanlah Toman. Tetapi Haruchiyo masih tetap mengejek dengan mengatakan jika ia tidak mendengar suara Takemichi yang terlalu pelan. Kemudian Takemichi berteriak jika ini salah, karena Toman tidak mungkin seperti ini. Ia berteriak sekencang-kencangnya karena ia ingin mengembalikan nama baik Toman yang kini hilang. Hari ini kami akan mengalahkan Kanto Manji dan mewariskan nama Tokyo Manji. Datang dan bunuh kami jika kalian bisa, Kanto Manji. Takemichi berteriak menantang sekaligus menyemangati teman-temannya, sehingga para anggotanya tidak kehilangan semangat sebelum bertarung. Itulah gunanya pemimpin. Di hadapan para berandal kelas atas, Takemichi masih tetap berteriak, "Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan mengalahkan kalian semua bagaimanapun caranya." Anggota Kanto Manji hanya terdiam mendengar teriakan Takemichi, sementara Maiki hanya menatap tajam melihat apa yang dilakukan Takemichi. Dan sedetik kemudian Takemichi memulai pergerakan dengan maju menghadapi Maiki. Dengan semangat yang berapi-api serta tekad yang kuat, ia berteriak untuk menantang Maiki. Sementara Maiki hanya berdiam diri menerima tantangan Takemichi dan menyuruhnya untuk maju menghampirinya. Dan kini pertarungan besar antara Kanto Manji melawan Tokyo Manji resmi dimulai. 2 geng besar yang akan menentukan masa depan, dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan saiwari yang dilakukan oleh masing-masing geng. Tokyo Manji yang hanya membawa 50 anggota harus berhadapan dengan Kanto Manji yang mempunyai 500 anggota. Walaupun begitu, Takemichi sebagai pemimpin Toman tidak gentar sedikit pun. Bahkan ia menantang sendiri Maiki dan anggotanya untuk bisa menghentikan Toman. Karena Takemichi bertekad apapun yang terjadi, Toman akan memenangkan pertarungan ini. 50 anggota Toman sudah bersiap untuk melawan 500 anggota Kanto Manji. Itu artinya setiap anggota Toman harus bertarung melawan 10 orang anggota Kanto Manji. Sungguh perbedaan yang sangat besar. Sementara Takemichi sendiri mengincar Maiki sebagai pemimpin Kanto Manji untuk ia kalahkan. Karena dengan begitu, Toman akan meraih kemenangannya. Dan kini semua orang mulai bergerak untuk memulai pertarungan yang dahsyat ini. Tak peduli sekuat apapun dirimu, orang-orang ini akan tetap maju untuk menghajarmu sampai mendapatkan kemenangan. Terlihat Takemichi berada dalam barisan paling depan untuk memimpin Toman. Namun di sisi Kanto Manji yang memimpin pasukan bukanlah Maiki. Oleh karena itu, Maiki berkata dari kejauhan, "Betapa bodohnya. Kenapa pecundang terlemah sepertimu menyerang duluan dalam serangan bunuh diri ini? Karena geng akan langsung tamat jika pemimpin mereka terjatuh." Maiki mengomentari kenekatan Takemichi untuk bergerak di barisan paling depan Tokyo Manji. Sementara dia hanya melihat dari kejauhan, memantau situasi yang terjadi terlebih dahulu. Di sana, orang yang langsung Takemichi hadapi adalah Kakucho. Dan karena ini bukanlah pertarungan pertama mereka, Takemichi langsung meminta Kakucho untuk minggir. Tetapi tanpa diduga, Kakucho langsung melepaskan pukulan kerasnya ke wajah Takemichi hingga membuatnya langsung terlempar begitu saja. Sontak Chifuyu dan Inui yang melihatnya langsung menunjukkan ekspresi yang kaget. Ia khawatir jika pukulan itu membuat Takemichi langsung roboh. Sementara Kakucho mulai besar kepala dan berkata pada Takemichi,
perjuanganmu sudah berakhir dasar bodoh. Di sana nampak wajah Takemichi yang masih sadar dan masih ingin bertarung. Kemudian kita ditunjukkan flashback waktu Takemichi masih kecil. Di sana Takemichi mulai bercerita. Sejak aku masih kecil, aku selalu percaya pada diriku. Aku yakin bahwa aku yang terkuat. Panel menunjukkan Takemichi kecil yang sangat bersemangat untuk membalas perlakuan Kakucho kecil. Sejak SMP, Takemichi juga sudah bertekad pada dirinya sendiri jika ia akan menjadi berandalan papan atas di Jepang. Namun semuanya berubah ketika ia dan teman-temannya dibantai habis oleh gerombolan Kiyomasa dan teman-temannya. Hingga Takemichi lupa kapan ia memutuskan untuk menjadi pecundang dan orang yang lemah. Sejak saat itu, ia sering meminta maaf atas segala kesalahan yang ia lakukan. Hidup menjadi orang payah yang bahkan sudah menyerah sebelum bertarung. Ia bahkan tidak berusaha untuk mencoba, hingga akhirnya terjadi insiden di stasiun kereta yang membuatnya terjatuh tepat di depan kereta yang hendak melintas. Dan ketika maut sudah hendak menghampirinya, wajah yang terlintas di kepala Takemichi adalah wajah Hina, satu-satunya gadis yang pernah ia pacari sewaktu SMP. Itulah kenangan Takemichi setelah menerima pukulan keras dari Kakucho. Kemudian panel menuju kembali ke pertarungan. Setelah menerima pukulan yang sangat keras dari Kakucho, di sana Takemichi masih bisa berdiri. Hal itu sedikit membuat Kakucho terkejut. Kemudian ia teringat sewaktu Takemichi kecil dahulu ia juga seperti ini. Orang yang tidak pernah menyerah dan malah tersenyum ketika dirinya sedang terpojok. Kakucho melihat hal itu pada diri Takemichi yang sekarang ini berdiri di hadapannya. Kemudian kita ditunjukkan flashback kembali. Kali ini ketika Takemichi nekat menantang Kiyomasa untuk bertarung saat ingin menyelamatkan Draken. Pada hari itu Takemichi membulatkan tekadnya. Ia berhasil mengalahkan Kiyomasa. Lalu ia juga berhasil membuat Shiba Taiju tobat Nasuha. Dan yang terakhir, ia berhasil menjadi orang terakhir yang masih berdiri dalam pertarungan antara Toman melawan Tenjiku. Oleh karena itu, sekarang ini Takemichi tidak akan menyerah semudah itu. Kemudian Kakucho langsung terkejut melihat ekspresi Takemichi yang sudah kembali bangkit dan bahkan hendak melepaskan pukulan. Ekspresi itu adalah ekspresi yang sama persis ketika Takemichi masih mempunyai semangat bertarung lebih ketika ia masih kecil dulu. Hal itulah yang membuat Kakucho terkejut, karena kini Takemichi yang dulu telah kembali. Takemichi yang tidak takut menghadapi apapun. Takemichi yang tidak akan pernah menyerah meski ia dikalahkan berkali-kali. Kakucho yang terkejut tidak sempat menghindar dari serangan Takemichi yang sangat cepat, sehingga Kakucho harus menerima pukulan keras Takemichi. Itu adalah pukulan yang membuat semangat Takemichi berkobar kembali. Efek dari pukulan keras yang dilepaskan Takemichi membuat Kakucho terlempar sangat jauh. Ia tidak bisa menahan serangan Takemichi yang begitu kuat dan cepat. Sampai-sampai Chifuyu, Hakai, bahkan Maiki melongo melihat serangan balik yang dilepaskan Takemichi. Pukulan keras Takemichi berhasil membuat Kakucho terlempar tepat di hadapan Maiki yang ada di belakang barisan. Serangan itu cukup untuk membuat nyali semua anggota Kantomaji menciut. Dan Takemichi masih tetap berdiri kokoh dengan tangan yang masih menggenggam. Itu adalah serangan balik Takemichi yang sudah diselimuti tekad kuat serta motivasi untuk menang. Dan sekarang dengan tekad yang sama, Takemichi berniat untuk menghadapi Maiki yang kini ada di depannya. Sementara Maiki masih belum bergerak dan hanya melihat Takemichi dengan tatapan yang begitu dingin. Meskipun begitu, dengan pukulan keras yang sudah diluncurkan Takemichi, mengisyaratkan jika pertarungan yang sebenarnya sudah dimulai. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan pertarungan pertama antara Takemichi dan juga Kakucho. Walaupun Kakucho dikenal sebagai petarung paling kuat di Tenjiku, namun ternyata pukulannya masih bisa ditahan Takemichi. Bahkan tidak sampai di situ, Takemichi yang baru saja terkena pukulan berhasil memukul balik Kakucho hingga membuat Kakucho terlempar begitu jauh di hadapan Maiki. Kini Takemichi yang sudah penuh tekad dan motivasi langsung menantang Maiki untuk bertarung. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.